Saudara, ada dua hal dan hanya ada dua hal yang mungkin terjadi. Teologi kita membantu kita untuk bisa melihat sirkumstansi dan semua kesulitan hidup kita, menginterpretasikan ulang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, atau segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, the circumstances of our life, itu akhirnya membentuk teologi kita. Cuma ada dua pilihan itu. Yang mana yang harus kita hidupi? Akhirnya circumstances yang mendiktekan teologi kita. Dan ini terjadi dalam hidup daripada Naomi. Circumstance mendikte teologi dia. Teologi kita bisa bagus, tapi tanpa latihan rohani yang sering kali terjadi dalam kita menghadapi kesulitan, nggak mungkin teologi kita bisa membawa kita melihat Tuhan lebih besar. Ayo kita terus kerdil, seumur hidup terus kerdil menjadi orang. Terus saya akan melanjutkan mengenai khotbah daripada kitab Rut, saudara. Kalau masih ingat beberapa minggu yang lalu saya mengkhotbahkan Rut pasal yang pertama. Kita sudah membaca ke semua pasal pertama daripada kitab Rut. Sekarang kita akan hanya baca beberapa ayat saja. Kita buka Rut pasal yang pertama. Ya, konteks pada kitab Rut zaman hakim-hakim, saudara. Kalau kita melihat bagaimana ada kemalangan yang terjadi, suatu malapetaka terjadi dalam satu kota atau bahkan satu negeri, yang disorot di sini adalah kota Bethlehem, saudara. Itu adalah kemungkinan besar, sangat menjelaskan sekali bahwa mereka sedang melawan Tuhan pada saat itu, sehingga Tuhan menghukum mereka dengan memberikan kelaparan tersebut. Kita membaca daripada ayat yang ke-16, ayat yang ke-17. Saya baca 15, saudara baca 16 dan 17. Kita melihat bagaimana respon daripada seorang Moabites. Saudara, Rut akan terus dikenal dalam kitab Rut ini sebagai Rut orang Moabite, orang Moab tersebut. Rut orang Moab tersebut, identitas yang akan terus melekat pada diri dia. Tapi dia lebih daripada hanya seorang Moab, saudara. Ini adalah orang yang sangat luar biasa sekali. Saya akan bacakan 15, saudara baca 16 dan 17. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ya. 17, saudara. Tadi udah baca? Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan apa yang sudah kami baca ini. Kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang demikian baik bagi kami. Engkau bukanlah Tuhan yang jauh di sana. Ketika Engkau sudah menciptakan kami, bahkan ketika kami sudah jatuh dalam dosa, sebelum kami mengenal bahwa kami adalah orang berdosa, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu untuk mati bagi kami, ya Tuhan. Dan lebih daripada itu, Engkau adalah Tuhan yang terus menopang kami, dan memberikan kami firman dan terus berbicara kepada kami. Tuhan, kami sudah membuka bagian kecil daripada firman Tuhan. Kami hanya membaca beberapa ayat ini, ya Tuhan. Jadi kami minta, hamba-Mu minta pada Tuhan, limpahkanlah karunia yang besar bagi kami semua, supaya kami bisa melihat keindahan pekerjaan Tuhan yang memanggil orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang jauh daripada Tuhan, yang melawan Tuhan, itu akhirnya dekat pada Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Keselamatan bukanlah milik kami, bukanlah apa yang kami usahakan, bukanlah suatu hal yang kami perjuangkan, tapi semua adalah pemberian daripada Tuhan. Dan keselamatan adalah suatu hal yang milik Tuhan sajalah. Bahwa pada pagi hari ini kita kami mempelajari firman Tuhan dari kitab Rut ini, ya Tuhan. Khususnya beberapa ayat ini. Berbelas kasihanlah kepada kami yang memerlukan firman Tuhan ini. Supaya ketika kami membaca, kami mengerti. Ketika kami mengerti, kami dikuatkan. Dan setelah kami dikuatkan, kami akhirnya bisa menghidupi firman Tuhan tersebut. Kami serahkan setiap daripada kami dalam tangan Tuhan, pikiran kami, hati kami. Dan khususnya pokok-pokok doa yang akan kami naikkan pada pagi hari ini, ya Tuhan. Jadikanlah kami suatu gereja yang suka berdoa. Jadikanlah kami satu gereja yang suka bersekutu. Karena kami mengetahui tanpa persekutuan anak-anak Tuhan, orang-orang kudus, tanpa ada persekutuan daripada doa, daripada orang-orang kudus, hidup kami adalah hidup yang akan hambar. Hidup adalah hidup yang sangat mungkin bisa egois. Hidup adalah hidup yang akhirnya tidak bisa memikirkan suatu pekerjaan Tuhan atau kerjaan Tuhan yang lebih besar daripada diri kami, ya Tuhan. Misalkan sebelum tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.
Kalau saudara perhatikan, terakhir kali saya bicara mengenai kitab Rut ini, saudara, ini ada suatu tragedi yang terjadi dalam suatu diri satu keluarga. Keluarga ini adalah nama si suami Elimelek. God is my king, atau my king is God. Tapi mungkin dalam fakta hidup mereka, dalam hidup keluarga ini, Tuhan tidak benar-benar menjadi Tuhan atau Raja atas hidup mereka. Seringkali dalam hidup kita, saudara, kita mengakui dengan mulut kita sesuatu hal mengenai Tuhan. Tapi hidup kita mungkin berbeda dengan apa yang kita katakan. Itu adalah suatu hal yang sangat ironik sekali terjadi dalam hidup kita dan sering terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan, saudara. Coba perhatikan di sini, saudara, ada beberapa hal yang menarik. Kalau saudara melihat, penulis kitab Rut ini menceritakan tragedi tersebut hanya dalam 5 ayat, saudara. 5 ayat menceritakan tragedi yang terjadi dalam diri atau bangsa Israel dan diri keluarga tersebut. Sangat besar tragedi tersebut. Tapi akhirnya 17 ayat berikutnya itu bicara mengenai respon manusia terhadap tragedi. Apa yang mau penulis Alkitab ajarkan di sini, apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita? Tragedi, sebesar apapun tragedi itu terjadi dalam hidup kita, tidak pernah harus menjadi fokus daripada hidup kita. Tragedi bisa terjadi, tapi yang paling penting bagi anak-anak Tuhan adalah bagaimana anak Tuhan meresponi tragedi tersebut. Itu yang akan membentuk semua hidup kita. Itu akan membentuk bagaimana kita melihat Tuhan, bagaimana kita akhirnya merasakan diri kita sebagai anak Tuhan pula. Saudara, sekali lagi, saudara, sangat menarik sekali tragedi yang demikian besar dilukiskan, dan ini mungkin makan waktu yang sangat lama sekali, dilukiskan dalam hanya waktu 5 ayat saja. Sisanya adalah respon daripada 3 perempuan terhadap tragedi ini. Hal kedua yang menarik, tragedi ketika terjadi. Saudara, tragedi bukan cuma kesulitan hidup saja, saudara. Tragedi itu bahkan lebih daripada kesulitan hidup. Suatu hal yang mungkin sangat memberatkan kita. Seringkali membuat kita akhirnya desperate. Dan kalau saudara perhatikan, suatu hari saya akan bawakan saudara mengenai the great prayers in the Bible. Itu sangat luar biasa sekali. Doa-doa anak-anak Tuhan yang indah terjadi ketika mereka sudah at the bottom, saudara. Bukan at the top. Doa anak-anak Tuhan yang indah Alkitab seringkali terjadi ketika mereka sudah merasakan mereka kewalahan. Ketika mereka sudah merasakan mereka bukanlah Tuhan atas hidup mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan apa-apa selain daripada berserah kepada Tuhan. Pada saat itu, at the lowest point, itulah saat dimana kita, atau contoh dalam Alkitab, anak-anak Tuhan menaikkan doa yang demikian indah. Saudara, hal yang menarik adalah tragedi seringkali membuat kita menyadari bahwa semua kesulitan hidup kita sebelumnya, ternyata masih banyak blessing daripada Tuhan. Sekali lagi, saudara, ketika kita mengalami tragedi, kita baru mengerti satu hal bahwa semua kesulitan yang sudah kita pernah alami dalam hidup kita, ternyata masih banyak kasih karunia Tuhan di dalamnya. Perhatikan perkataan daripada Naomi, saudara, pada ayat yang ke-20, saudara. Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, don't call me pleasant, but call me bitter. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan yang pahit kepadaku, dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Itu suatu hal yang ironis. Mengapa? Justru dia merasa tangan dia kosong, justru dia merasakan segala sesuatu sudah tidak ada, maka dia keluar daripada tanah perjanjian pergi ke Moab. Setelah mengalami semua tragedi, dia baru tahu bahwa segala sesuatu yang kesulitan yang dia alami dulu tetap plenty. Baru pada saat tragedi, at the bottom of our lives, tragedi menunjukkan bahwa berkat Tuhan sebenarnya banyak dalam hidup kita. So, apa yang sedang diceritakan oleh Alkitab di tempat ini, ada 3 respon daripada 3 wanita terhadap tragedi. Saya katakan dari Orpa, lalu saya akan bicara mengenai Naomi. Kita sudah bicara sedikit mengenai Naomi, saya akan menambahkan beberapa hal saudara, mengenai Naomi. Dan terakhir kita bicara mengenai Ruth. 3 orang, 3 wanita yang meresponi tragedi dengan cara yang berbeda. Bagi Orpa, saudara, maka tragedi yang dia alami adalah suatu kesempatan, suatu kemungkinan yang memungkinkan dia untuk memulai suatu lembar hidup yang baru. Naomi mengatakan, sekarang pulanglah engkau ke negaramu, kepada Allahmu, be at rest. Semoga Tuhan, coba kita baca surah ayat yang ke-8, ini sangat menarik sekali saudara. Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya, hesed saudara, dalam bahasa Hebrew itu ada kata yang sangat penting, kasih setianya kepadamu. Hesed, konsep Tuhan yang adalah Tuhan yang faithful, Tuhan yang memberikan belas kasihan, itu suatu konsep yang sangat penting dalam konsep orang Yahudi saudara. Tuhan kiranya memberikan kasih-Nya, menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapatkan tempat perlindungan. Bukan tempat perlindungan, tapi mendapatkan tempat peristirahatan.
Bagi Naomi mendoakan supaya semua daripada menantu-menantunya bisa pulang dan mendapatkan istirahat. Mungkin dengan mendapatkan suami yang baru. Mungkin dengan mendapatkan keluarga yang baru. Suatu hal di mana mereka bisa mendapatkan suatu hidup yang baru tersebut. Saya akan melihat bagaimana mereka berusaha untuk tetap bergabung atau bersatu bersama dengan Naomi. Tapi Naomi akhirnya meyakinkan Orpa bahwa tragedi memungkinkan dia untuk memulai suatu lembar hidup yang baru. Sayangnya Orpa akan kembali dalam tanah Moab tersebut dan tidak dibicarakan lebih lanjut lagi mengenai hidup Orpa di tanah Moab tersebut. Apakah dia masih mengikuti Tuhan atau tidak, atau dia benar-benar kembali kepada ilah dan Allah daripada orang-orang Moab tersebut. Tapi yang pasti, nama Orpa tidak disebutkan lagi di sini, saudara. Orpa akhirnya kembali kepada orang-orangnya, kepada tanahnya, kepada Tuhannya, dan mulai suatu lembar hidup yang baru, mungkin juga tanpa Tuhan. So ketika tragedi membawa kita tidak lebih mendekat pada Tuhan, itu suatu respon yang sudah salah sekali. Jangan pikir bahwa suatu tragedi memungkinkan kita memulai suatu lembar hidup yang baru, but without God, that new life, saudara, bukanlah suatu hidup yang berarti. Orang yang kedua adalah Naomi. Saudara, Naomi adalah seorang yang sudah mengenal Tuhan. Saya sudah katakan terakhir kali, Naomi adalah seorang yang sudah mengenal Tuhan. Tapi dalam hal tragedi, ketika dia mengalami tragedi, pengenalan dia terhadap Tuhan tidak membuat dia semakin dekat kepada Tuhan. Bahkan bisa dikatakan dia semakin jauh daripada Tuhan. Ini sangat bahaya sekali. Teologi yang kita hidupi bisa membawa kita akhirnya mendekat pada Tuhan atau menjauh pada Tuhan. So perhatikan di sini, saudara, Naomi merasakan bahwa God is sovereign, dia mengakui kedaulatan Tuhan. Tapi saat ini tangan Tuhan sedang teracung terhadap dia. Dia merasakan bahwa dia mungkin tanpa ada suatu keadilan yang didapatkan daripada Tuhan sedang teracung dan menekan dia. Sangat kasihan sekali, saudara, teologi yang dia miliki dan membawa dia bisa melewati semua tragedi yang sedang dia alami. So perhatikan dalam ayat ke-8, walaupun dia mengatakan kiranya kasih Tuhan, hesed Tuhan, itu menyertai engkau. Itu suatu teologi yang penting, dia mengerti teologi dengan baik, saudara. Tapi apa yang dia katakan, dia akhirnya menyerahkan dia orang-orang, yaitu Naomi dan Ruth, dia menyerahkan kepada, yaitu kembalilah ke negaramu masing-masing, kembalilah kepada ilahmu masing-masing. Maka di sini, saudara, dia memiliki suatu teologi. Teologi dia menurut saya adalah teologi yang fragmented. Kita sering menghidupi teologi yang semacam demikian, yaitu teologi yang fragmented. Mengakui satu hal, tapi melakukan hal yang lain. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan selalu akan menopang kita, yang akan menopang keluarga kita, memimpin kita dan sebagainya. Tapi mengapa banyak kali dalam hidup kita meragukan hal tersebut? Bahkan seringkali kita mencari cara-cara di mana kita akhirnya mengatakan bahwa kita bersandar bukan kepada Tuhan yang menopang kita, tapi Tuhan yang bersandar kepada cara-cara yang kita bisa lakukan. Saudara perhatikan di sini, saudara, Naomi memiliki suatu teologi yang sudah fragmented tersebut. Dia mengatakan baik kepada Orpa maupun Ruth, silakan pergi. Godspeed, Tuhan akan memberkati engkau. Tapi dia nggak benar-benar merasakan bahwa Tuhannya orang Israel, Tuhan yang universal. Saudara, ini suatu kontradiksi yang sangat menarik. Mengapa? Dalam konsep orang Israel, saudara, Tuhan Yahweh adalah Tuhan yang universal. Yahweh adalah Tuhan yang akhirnya menguasai seluruh langit dan bumi. Usah perhatikan Kejadian pasal 1 itu sangat jelas sekali. Kejadian pasal 1 kita analisa saat ini sayang sekali cuma jadi perdebatan satu hari penciptaan itu berapa jam. Cuma jadi perdebatan mengenai apakah Kejadian pasal 1 itu sesuai dengan modern science atau tidak. Tapi tidak pernah membawa kita kepada penyembahan Tuhan yang lebih mendalam lagi. Maksud daripada Kejadian pasal 1 dituliskan bukan untuk membuat kita akhirnya berdebat mengenai konsep hari. Menarik, saudara, itu bisa dipelajari konsep hari. Satu hari penciptaan itu berapa jam, kita bisa pelajari hal tersebut. Tapi ada suatu doktrin yang lebih daripada itu. Penciptaan membawa kita pada suatu konsep itu Tuhan yang harus disembah. Berarti pada zaman orang-orang Israel, ketika zaman Kejadian pasal 1 dituliskan, saudara, orang-orang Israel hidup dalam suatu zaman, suatu konteks, suatu wilayah di mana semua orang itu memiliki konsep Tuhan yang plural atau politeistik, saudara. Ada pluralisme bahkan dalam konsep ibadah mereka. Semua bangsa, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, adalah keluar daripada suatu bangsa yang sudah memiliki konsep Tuhan itu banyak, dan setiap Tuhan memiliki wilayah masing-masing. Tuhan yang adalah wilayah daripada air, Tuhan adalah wilayah daripada daratan, dan sebagainya. Semua Tuhan memiliki wilayah masing-masing. Dan mereka akan pergi ke suatu bangsa, yaitu bangsa di dalam tanah Kanaan, di mana konsep politeisme tersebut masih ada. Maka di sini, saudara, kalau saudara perhatikan Kejadian pasal 1,
dengan Enuma Elish misalnya, yaitu konsep daripada penciptaan daripada bangsa Mesopotamia, dari bangsa Babylon. Saudara bisa melihat bagaimana sangat mirip sekali semua penciptaan ini. Bahkan dalam Enuma Elish pun, kita bisa pelajari, saudara bisa cari dalam Google, penciptaannya mereka juga dilukiskan dalam 7 hari. Sama dengan kita 7 hari, penciptaan manusia juga hari ke-6. Hari ke-7 sama-sama Tuhannya istirahat. Saudara. Mirip sekali. Bahkan ada seorang yang mengatakan bahwa karena Babylon, Mesopotamia adalah bangsa yang lebih besar daripada Israel, maka Israel yang meniru, Alkitab yang meniru kisah penciptaan mereka. Tetapi yang mereka tidak perhatikan adalah perbedaan yang demikian nyata. Di dalam kisah daripada kisah pasal 1, itu tidak ada struggle dalam penciptaan. Mesopotamia, saudara, Enuma Elish, itu ada struggle antara Tuhan yang berbeda-beda, bahkan Tiamat, Tuhan yang lebih besar, menghasilkan atau melahirkan seorang anak, Tuhan anak yang kecil, namanya Marduk. Dan nanti Marduk akan membunuh Tiamat dan menggunakan tubuh Tiamat untuk menciptakan langit dan bumi ini. Saudara, itu suatu struggle yang demikian besar di antara para deitis mereka. Tapi kalau dalam Kejadian pasal 1 itu cuma Tuhan berfirman, tidak perlu ada struggle. God speaks and it was done. Maka di sini saudara, bagi orang Israel yang mengerti konteks daripada zaman di mana mereka hidup, itu politeisme, baik itu di Mesir, politeisme baik itu di tanah Kanaan, saudara. Orang Israel mengenal satu hal, bahwa Tuhan yang dilukiskan oleh Kejadian pasal 1 adalah Tuhan yang universal. Tuhan yang menciptakan seluruh langit dan bumi, dan tanpa perlu ada kontradiksi atau konflik dengan Tuhan yang lainnya. He is the only God yang created the whole heavens and earth. Tuhan semacam demikian, tidak ada saingannya. Oleh karena itu, saudara, saya percaya orang Israel waktu membaca Kejadian pasal 1, dia memiliki suatu pemikiran bahwa Tuhan macam inilah Tuhan yang worthy of worship. The universality of God and His sovereignty. Tuhan yang membuat dia adalah Tuhan yang seharusnya untuk disembah. Sayang sekali, saudara, kalau kita sudah baca Kejadian pasal 1, tidak bawa kita ke dalam penyembahan Tuhan yang lebih mendalam lagi. Tapi hanya menjadi suatu perdebatan secara kognitif mengenai arti daripada kata hari, lalu perdebatan dengan modern science dan lain sebagainya. Itu semua penting, tapi tidak yang paling penting. Nah di sini seorang yang menarik, ada orang Israel mengerti siapa Tuhan tersebut. Tuhan yang universal, dia Elohim, Tuhan yang menciptakan seluruh langit dan bumi, ada Tuhan yang universal. Tetapi pada saat ini, hidup Naomi adalah hidup yang fragmented. Mengapa? Dia mengetahui satu hal, tapi menjalankan dengan hal yang lainnya. Dia mengatakan Tuhan adalah Tuhan yang universal, tapi akhirnya dia mengatakan sekarang engkau pulanglah ke Tuhanmu masing-masing. Pergilah ke daerahmu, pulanglah ke rumah bapamu, pulanglah ke daerahmu, pulanglah ke Moab. Carilah peace di sana. Saudara, sangat kasihan sekali hidup semacam demikian. Saudara, di dalam Calvin Institute of Technology, barusan ini saudara kami mengadakan seminar cukup lama, yaitu mengenai Redeeming Minds. Saudara, di sana saya menekankan mengenai kesalahan-kesalahan daripada Darwinisme. Saya waktu mengatakan ini, banyak orang yang mungkin salah mengerti. Seakan saya adalah orang yang ahli atau anti ilmu pengetahuan. Hanya mengkritiki ilmu pengetahuan. Tapi saya katakan tidak, mengapa? Karena saya pun adalah orang yang lahir dari latar belakang ilmu pengetahuan. Saya tidak pernah anti ilmu pengetahuan. Bahkan saya merasakan banyak sekali orang-orang Kristen pada zaman ini yang perlu digugahkan melihat kepentingan ilmu pengetahuan. Tapi lebih penting lagi, ini adalah visi daripada Calvin Institute of Technology, bahwa ilmu pengetahuan ketika kami memperjuangkan keunggulan akademis tersebut, tapi kami tidak mau mengompromikan iman, itu dua hal yang harus kami lakukan. So ketika saya menyatakan dalam Redeeming Minds itu mengenai seminar, mengenai kesalahan-kesalahan daripada Darwinisme, saudara, itu banyak menggugah pemikiran orang. Banyak orang saat ini sudah mereduksi kekristenan itu hanya dalam masalah moral saja. Sabtu Minggu masalah kekristenan, Sabtu Minggu masalah worship, Senin sampai Jumat masalah hal yang lain. Saya pernah berbicara, salah satu dosen yang kami interview, saudara, dosen biologi, saya katakan bagaimana kamu mengerti bidang kamu tersebut, biologi, dengan apa yang sudah Alkitab tuliskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Sedangkan dalam biologi diajarkan mengenai Darwinisme, mengenai naturalisme dan sebagainya. Saat itu dia surprisingly, seakan baru berpikir mengenai, oh iya ya, kita harus berbuat apa ya. Jadi selama ini dia hidup dan dia belajar menjadi suatu orang yang fragmented, tanpa dia sadar. Dia hanya mereduksi kekristenan hanya di dalam wilayah moral dan etika pada hari Sabtu dan Minggu. Beribadah, itu masalah kekristenan. Tapi ilmu pengetahuan Senin sampai Jumat itu tidak ada hubungan dengan kekristenan. Jadi suatu hal yang sangat sayang sekali, dan sekarang di sini Naomi, saudara, memiliki suatu doktrin, suatu teologi yang sudah fragmented. Dan kalau demikian, maka teologi dia tidak mungkin bisa membawa dia untuk bisa melihat kebesaran Tuhan di dalam tragedi.
Nggak mungkin. Saudara, ada dua hal dan hanya ada dua hal yang mungkin terjadi. Teologi kita membantu kita untuk bisa melihat sirkumstansi dan semua kesulitan hidup kita, menginterpretasikan ulang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, atau segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, the circumstances of our lives, itu akhirnya membentuk teologi kita. Cuma ada dua pilihan itu. Yang mana yang harus kita hidupi? Yang paling kasihan adalah orang yang tidak pernah mengalami kesulitan. Karena kesulitan adalah modal dalam hidup kita untuk akhirnya menghidupi teologi tersebut. Kita mengatakan Tuhan itu baik. Lalu apa? Baik dalam hal apa? Apakah baik dalam hal ketika memberkati kita saja? Saudara, beberapa waktu yang lalu saudara terjadi gempa di Palu. Saudara masih ingat ya? Palu, Donggala, dan sebagainya. Lalu ada satu pilot, saudara. Pilot daripada pesawat Lion Air. Atau Batik. Yang juga adalah pilot daripada Grand Concertornya kita, saudara, pada tahun 2018 yang kemarin. Jadi tidak lama setelah dia mengantar dalam 7 kota tersebut, maka gempa Palu tersebut terjadi. Lalu dia waktu terbang, itu Palu sedang gempa, dan dia memberikan kesaksian bersyukur. Saudara, kita harus bersyukur. Tapi akhirnya yang saya melihat adalah suatu teologi yang pincang terjadi. Dia mengatakan Tuhan itu baik karena menyelamatkan mereka dan pesawat mereka. Saya mau tanya, kok gitu bagaimana dengan orang-orang yang nggak selamat pada saat itu? Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang akhirnya mengalami gempa dan akhirnya harus mengalami, saudara, Patong waktu pergi ke Palu itu kasihan sekali. Di sana dia menyaksikan bagaimana orang-orang Kristen di sana itu sudah sampai hancur, saudara. Iman itu sudah seperti kayak mau hilang. Mau mau berpegang pada Tuhan yang baik, konsep itu adalah sesuatu yang demikian sulit. Bagaimana tanah terbuka. Lalu ada satu ibu yang anaknya nyemplung ke dalam. Lalu terus mau ditolong, mau diangkat. Anaknya terus berteriak-teriak, mama, jangan tinggalkan aku. Mama terus mau angkat. Tapi apa boleh buat, tanah makin lama menutup lagi. Dalam kondisi macam demikian, akhirnya tidak bisa ditolong anak tersebut. Ibu harus meninggalkan dan anak itu dikubur hidup-hidup di dalam tanah lagi. Lalu waktu ketemu sama Patong, dia terus menceritakan bagaimana tuh terus kayak teriakan daripada si anak, terus berteriak, mama, terus menghantui dia. Dia kesulitan sekali, saudara. Saudara, bagaimana dengan orang-orang semacam demikian? Apakah Tuhan tidak baik karena tidak menyelamatkan mereka? Saudara, ironisnya seringkali teologi kita dibentuk dengan pengalaman hidup kita. Tuhan itu baik kalau memberkati kita. Itu seringkali terjadi. Bahkan di gereja reform sekalipun. Tuhan itu baik kalau kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Akhirnya circumstances yang mendiktekan teologi kita. Dan ini terjadi dalam hidup daripada Naomi. Circumstance mendikte teologi dia. Tuhan itu sovereign, but he is not good. He is great, but he is not good. Coba perhatikan ayat yang ke-21, saudara. Di sana, 20-21, di sana bagaimana Naomi menggunakan dua nama Tuhan yang besar, saudara. Dia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang maha kuasa, the sovereign God, Shaddai tersebut, telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong, Tuhan, Yahweh. Dua kata Tuhan yang besar sekali, nama Tuhan yang besar. Yahweh and Shaddai. Dengan tangan yang kosong, sekarang Yahweh memulangkan aku. Mengapa kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Yahweh telah naik saksi menentang aku dan Shaddai telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Karena teologi kita bisa bagus, tapi tanpa latihan rohani. Yang seringkali terjadi dalam kita menghadapi kesulitan, lalu harus bergumul dengan teologi kita, bergumul dengan konsep Tuhan kita. Nggak mungkin teologi kita bisa membawa kita melihat Tuhan lebih besar. Ayo kita terus kerdil, seumur hidup, terus kerdil menjadi orang Kristen. Saya sangat mendoakan agar kita nggak perlu doa bahwa Tuhan memberikan kesulitan pada kita. Enggak. Tapi seringkali dalam hidup kita mencoba supaya kita bisa kontrol hidup kita, bukan memberikan ruangan bagi Tuhan untuk bekerja. Kemarin dalam PA daripada Redeeming Love, saudara, saya katakan banyak sekali anak muda sekarang mau bersandar bukan kepada Tuhan dalam membentuk keluarga. Banyak daripada mereka, saudara, waktu mau membentuk keluarga, syaratnya, ya udah, saya tidak mau nikah, saya akan delay pernikahan tersebut sampai saya kumpulkan uang yang cukup, sampai saya punya rumah, saya punya ini, saya punya itu, dan sebagainya. Mengapa? Karena bagi mereka tidak merasakan itu yang akan membantu hidup keluarga mereka. Mereka tidak memberikan suatu ruangan di mana mereka bisa menyatakan saya bisa bersandar pada Tuhan. Dan ketika saya sangat memerlukan, ketika kesulitan datang dalam hidupku, saya benar-benar bisa menyatakan Tuhan menopangku. Soalnya kesempatan itu hilang.
Saya bersyukurlah, soalnya saya juga bersyukur dalam hidup saya. Istri saya waktu menikah dengan saya, percaya bahwa saya adalah orang yang bersandar pada Tuhan. Dan kami menjalani hidup pernikahan dengan bersandar pada Tuhan. Sering kali dalam hidup pernikahan kami, itu minus, bahkan bukan cuma minus saja, sampai minus nes-nes, saudara. Itu sering kali terjadi. Sudah minus, hidup berkurangan, anak saya waktu lahir, tidak mau minum air susu ibu. Mintanya minum susu formula, saudara. Saya udah kebingungan bagaimana bisa beli susu formula. Itu uang sudah pas dipakai untuk bayar apartemen, pakai untuk bayar insurance, bayar ini, bayar mobil, bensin, pelayanan dan sebagainya sudah pas. Saya tiap bulan harus mengalokasikan lagi 100-150 US dollar untuk beli susu. Soalnya berat sekali. Dan waktu itu jangan tidak ada sandaran uang di bank, tidak ada sandaran hal yang lain, bantuan orang lain tidak. Tetapi ada suatu ruangan di mana kami menikmati penyertaan Tuhan. Saudara, saya pernah ke suatu daerah, saudara, di China. Itu jalan, saya lupa namanya siapa. Kalau saudara ada yang ingat, ada yang tahu, ntar kasih tahu saya. Suatu danau sungai di mana saya bisa melihat batu-batu yang keluar daripada sungai tersebut. Indah luar biasa. Saya waktu naik sungai tersebut, demikian tenang air sungai. Saya di depan lihat, wah luar biasa indahnya pemandangan ini. Menikmati terus. Satu waktu, saudara, saya memutar ke belakang. Waktu saya putar ke belakang, saya baru indah. Di belakang juga indah. Maksudnya apa? Seringkali kita hanya mau menantikan keindahan penyertaan Tuhan di depan. Tanpa kita sadar, di belakang itu Tuhan sudah menyertai kita dan jauh lebih indah lagi. Jadi kita waktu melihat ke belakang, menyaksikan. God has been faithful. Saudara, kesulitan hidup kita, itu Tuhan pakai untuk mengolah kita. Mengolah teologi kita. Akhirnya menghidupi teologi kita. Akhirnya kita bergumul dan melihat akhirnya Tuhan itu memang baik. Semua kesulitan Tuhan katakan, tidak mungkin ada suatu cobaan atau ujian yang melebihi kekuatan kita. Tidak mungkin. Ada kasih setia Tuhan dalam setiap ujian daripada Tuhan. Maka di sini saudara Naomi gagal mengenal suatu hal bahwa semua hal yang terjadi dalam hidup dia, kalau dia mengakui Tuhan itu sovereign, dan dia adalah anak Tuhan, the sovereign God yang mengizinkan semua terjadi, sedang berbuat baik kepada dia untuk suatu maksud yang lebih besar daripada cuma untung rugi daripada si Naomi tersebut. Dia akan membawa Ruth pulang ke Bethlehem, dan dari Ruth nanti keturunan daripada Tuhan Yesus, juru selamat tersebut dinyatakan. Soalnya Tuhan bisa pakai hidup kita dan melakukan pekerjaan Tuhan yang jauh lebih besar. Saja kita membaca suatu kalimat daripada 2 Korintus, ini kalimat daripada Paulus yang indah. 2 Korintus, coba kita baca ayat pasal yang keempat. Paulus adalah salah satu rasul yang sering mengalami penganiayaan. Rasul yang mungkin sangat banyak menerima penganiayaan, saudara. 2 Korintus pasal 4, tetapi teologi dia yang demikian baik, mempersiapkan dia untuk mengalami semua penganiayaan tersebut. 2 Korintus pasal 4, ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang, atau dalam bahasa Inggrisnya, itu baik saudara, yaitu light and momentarily. Yang ringan dan yang sementara ini, mengerjakan atau prepare us, mempersiapkan bagi kami suatu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami ini. So, semua penderitaan yang kita alami, Paulus katakan cuma light and momentarily, dan tidak ada bandingnya dengan suatu kemuliaan yang akan kita terima suatu hari. Itulah iman daripada orang Kristen. Mengetahui bahwa semua hal yang kita alami itu tidak sebanding dengan, tidak selayaknya, tidak seharusnya kita menerima suatu hal yang jauh lebih besar daripada apa yang harus kita terima tersebut. Memang seharusnya sebagai orang yang berdosa kita hanya menderita saja. Saudara. Ada suatu kemuliaan dijanjikan oleh Tuhan. Soal respon ketiga yang mau kita bahas pada hari ini adalah respon daripada Ruth. Soal statement daripada Ruth pasal 1 ayat 16 ayat 17 itu sering dipakai dalam pernikahan. Tapi menariknya kalau saudara perhatikan, ya till death do us part. Coba kita baca, Rut pasal yang pertama, 16-17 saudara, ya ayat ke-17. Ya. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Suatu kalimat yang indah, yang menarik. Kalimat ini bukanlah dipakai pertama kali dalam pernikahan antara laki dan perempuan lalu wedding atau ceremonial exchange atau vows exchange tersebut, bukan. Dengan perempuan yang lain, muda dan tua, suatu komitmen antara one and another, bukan dalam suatu pernikahan, tapi dalam satu konteks suatu covenant regardless.
Maka di sini saudara saya tidak mengatakan bahwa oleh ini melegalisasikan same-sex marriage. Ini adalah seperti dalam konteks pernikahan antara perempuan dan perempuan. Bukan, ini konteksnya pasti bukan pernikahan, tapi konteks adalah satu konteks covenant. Dan dalam semua perjanjian antara manusia dengan manusia, antara suami dan istri, antara suatu pasangan hidup, bukan kalimat kita yang akhirnya menentukan kekuatan daripada covenant tersebut. Tapi di belakang kalimat tersebut, nanti akan kita pelajari the who, the one, siapa suatu pribadi yang memungkinkan kita bisa memiliki janji tersebut. Kekuatannya bukan dalam diri kita, kekuatan janji pernikahan atau janji daripada Ruth kepada Naomi pada saat ini bukan ditentukan daripada seberapa sincere dia, atau seberapa tekad hati dia, saudara. Seberapa besar tekad hati dia untuk melaksanakan komitmen tersebut. Tapi adalah siapa di belakang daripada kalimat tersebut yang memungkinkan manusia bisa berjanji satu dengan yang lainnya. So, sebelum itu saudara perhatikan, Ruth memiliki suatu kesulitan hidup yang luar biasa pada saat ini. Dia bukan hanya kehilangan daripada suaminya, atau kehilangan daripada papa mertuanya, atau laki-laki di dalam keluarganya. Dia saat ini kehilangan suatu krisis besar, jadi itu loss of identity. Mengapa saya katakan demikian? Kalau dia pulang ke negaranya itu Moab, belum tentu dia diterima oleh orang-orang Moab karena dia sudah melacurkan dirinya kepada orang-orang Israel. Orang Moab dan orang Israel itu bertengkar atau bertempur, bersengketa, saudara, demikian beratnya. Tapi kalau dia kembali kepada bangsa atau pergi kepada bangsa daripada orang Israel, dia pun belum tentu akan diterima oleh orang Israel karena orang Israel juga sangat membenci orang Moab. Tapi suatu hal yang indah pada saat ini dia mengkomit dirinya kepada kepada Naomi. Dan lebih pentingnya kalau saudara perbaca itu dia mengkomit dirinya kepada Tuhannya orang Israel. Di sana saudara satu hal yang harus kita pelajari, bahwa ketika kita mau mengkomit diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan menuntut kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang memberikan identitas dan security dalam hidup kita. Perhatikan di sini saudara, ketika Ruth mengkomit, memberikan dirinya kepada Tuhan, dia udah gak bisa lagi mengatakan dia adalah orang Moab. Padahal seumur atau sepanjang kitab Ruth, dia tetap akan dipanggil sebagai Ruth the Moabites. Identitas itu terus akan melekat. Tapi dia sekarang harus meninggalkan identitas tersebut. Dia harus risk her life masuk dalam tanah Israel di mana Tuhan sudah mengatakan bahwa sampai berapa generasi pun orang Moab tidak boleh masuk dalam tanah atau persekutuan orang Israel. Dia harus risk that, tapi dia akhirnya commit herself kepada Tuhan. Saudara perhatikan ketika Tuhan memanggil Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat 1, 2, 3. Saudara perhatikan ayat pertama. Itu adalah suatu panggilan Tuhan yang mengharuskan Abraham untuk mencabut identitasnya di dalam semua security yang dia miliki. Coba kita baca saudara Kejadian pasal 12 ayat yang pertama, saudara. Saudara, Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan itu bukan suatu hal yang gampang panggilan Tuhan tersebut. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Suatu tiga hal yang semakin lama semakin berat. Identitas orang pada zaman itu sangat ditentukan daripada dia di mana lahir, khusus di keluarga mana dia dilahirkan. Tapi untuk mengikuti Tuhan, Tuhan katakan keluar, cabut semua identitasmu tersebut. Engkau bukan lagi orang daripada tanah Ur. Engkau sekarang harus keluar daripada negerimu, keluar daripada rumah sanak saudaramu, bahkan sekarang rumah bapamu, makin lama makin mengerucut. Saudara, kalau kita mengikuti Tuhan, saudara, kita harus meninggalkan semua identitas kita yang lama. Kita tidak bisa mengikuti Tuhan sambil menikmati cara-cara hidup kita yang lama. Tuhan mengatakan pada Firaun, let my people go so that, apa saudara? They can worship me in the wilderness. Satu baca itu saya heran, kenapa worship Tuhan harus di wilderness? Bukan masalah geographical separation, kita harus akhirnya membuat monastery, bukan. Kita harus meninggalkan semua comfort zone kita. Bahkan seringkali dalam perbudakan pun, dalam perbudakan dosa, kita merasakan itu sudah tetap comfort zone kita. Bagaimana orang Israel kan suatu hari akan tetap komplain, minta kembali ke dalam tanah Mesir karena bisa menikmati makanan-makanan yang lebih enak. Seperti saya khotbah di sini. Maka di sini saudara seorang Ruth kehilangan, yang paling penting bukan cuma kehilangan daripada suaminya atau mungkin papa mertua, tapi dia kehilangan suatu identitas yang sangat melekat. Pada zaman dahulu saudara, tidak ada orang yang gampang bisa ganti agama. Dan satu orang pun yang gampang bisa ganti citizenship. Tidak bisa. Kalau sekarang sangat gampang sekali dilakukan. Kita sangat mudah sekali ganti identitas. Tapi zaman itu tidak demikian, saudara. Saudara perhatikan kalimat daripada Ruth ini. Coba kita baca 16-17 sekali lagi, saudara. Ini ada suatu struktur yang sangat indah sekali. Ya, berkatalah, saudara baca 1, 2, 3. Tetapi kata Ruth, saudara 16-17, 1, 2, 3.
Terus saudara 17. Saudara bayangkan di sini ada suatu kalimat yang kalau saudara nggak perhatikan, saudara nggak melihat pentingnya kalimat ini. Misalkan cuma manusia berkomitmen satu dengan yang lainnya. Tapi ada suatu struktur namanya chiastic structure, di mana saudara bisa melihat chiastic structure adalah suatu model gaya bahasa pada saat itu untuk menjelaskan pada kita dari demikian banyak kalimat, kalimat mana yang paling penting, saudara. Saudara perhatikan, chiastic structure itu kayak sandwich. Kalimat pertama sama kalimat terakhir dipasangkan, kalimat kedua sama kalimat kedua dari terakhir dipasangkan, sampai kita menemukan kalimat intinya itu menjadi suatu itu yang di sandwich, yang dipepet, itu kalimat inti menjadi kalimat yang paling utama di sini. Saya akan coba membahas ini, saudara. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Itu kalimat pertama, itu itu dipasangkan dengan kalimat yang terakhir, saudara. Selain daripada maut yang memisahkan aku daripada engkau. Jadi sangat cocok sekali. Jangan memaksa aku untuk meninggalkan engkau selain daripada maut yang akhirnya memisahkan kami berdua, kita berdua. Pasangan yang pertama dengan yang terakhir itu ada pasangannya, itu jalan bersamaan. Kalimat yang kedua, saudara, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Itu dipasangkan dengan kalimat kedua dari yang terakhir, saudara. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Ini menjadi suatu pasangan kalimat yang juga serasi, saudara. Kemana engkau pergi, aku juga akan pergi. Bahkan di mana engkau mati, aku juga akan, di mana engkau dikuburkan, aku juga akan dikuburkan di sana. Baru kalimat yang ketiga itu keluar, yaitu jadi inti daripada semua janji daripada Ruth ini. Itu bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah adalah Allahku. Itu adalah suatu inti. Saudara, saya akan tutup firman Tuhan ini dengan mendefinisikan apa itu iman. Iman harus memiliki tiga konten ini, tiga hal ini. Yang pertama, iman harus memiliki konten, yaitu notisia. Saudara, itu konten daripada iman. Kebenaran-kebenaran apa yang bisa kita pelajari. Sangat menarik sekali, dari manakah Ruth bisa mengenal siapa Tuhan itu? Mungkin Naomi pernah menceritakan, atau Ruth sebagai seorang Moab pernah mendengarkan kebesaran Tuhan, orang Israel daripada bangsa-bangsa lainnya, bagaimana Tuhan memimpin orang Israel dan mengambil seluruh tanah Israel tersebut, seluruh tanah Kanaan tersebut. Yang penting Ruth memiliki suatu konten iman. Dalam zaman ini banyak sekali orang mengatakan beriman, yang paling penting adalah feeling. Yang paling penting adalah merasakan kehadiran Tuhan. Tapi mereka tidak memiliki suatu konten iman tersebut. Itu bukan iman yang sejati, saudara. Alkitab berikan kepada kita data yang demikian banyak untuk menyatakan siapa Tuhan tersebut. Itu adalah konten iman kita. Itu notisia, itu komponen yang pertama. Yang kedua adalah asensus, bahwa kita mengiyakan bahwa konten iman tersebut benar. Kita mengiyakan bahwa semua data ini memang data yang benar. Itu penting, itu adalah syarat yang penting bagi kita dalam memiliki iman yang benar. Nggak mungkin saudara akhirnya bisa mengatakan semua konten iman ini sudah ada, lalu saudara menolaknya, lalu saudara beriman. Nggak mungkin. Orang liberal bukanlah orang Kristen. Orang liberal bukan orang yang beriman, karena mereka mengakui ini konten benar, tapi tidak memiliki asensus, tidak menyatakan bahwa ini adalah suatu hal yang benar. Data ada, tapi bukan suatu hal yang benar. Kristus dilahirkan dari anak darah Maria, tapi itu adalah suatu gambar gaya bahasa saja. Dia menolak. Tapi yang paling penting bukan cuma notisia, bukan cuma konten, bukan cuma sensus, yaitu pernyataan daripada kita bahwa itu benar. Yang penting, komponen ketiga yang menjadikan iman kita, iman yang setia adalah fidusia. Fidusia adalah suatu di mana kita mengcommit diri kita, di mana kita akhirnya memberikan diri kita, dan akhirnya mengiyakan semua iman tersebut. Saudara bayangkan perkataan daripada Yakobus, coba kita buka Yakobus pasal 2 ayat 19, saudara. Yakobus pasal 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Nah ini saudara bicara mengenai notisia dan asensus, sudah ada konten imannya. Sudah ada asensus, engkau percaya, bahkan engkau meyakinkan itu adalah suatu hal yang benar, itu baik. Lalu ada satu kalimat, tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, banyak orang sekali orang Kristen yang akhirnya tahu bahwa tentu Allah yang besar, Allah yang satu, tapi lebih parah daripada setan, tidak pernah gemetar. Di sini dikatakan setan pun juga tahu hal yang sama, tapi mereka bahkan gemetar. Tapi mereka tidak memiliki iman yang sejati karena memiliki konten, mengiyakan kebenaran konten tersebut, tapi tidak mempersembahkan atau menundukkan diri di bawah kebenaran tersebut. So ini yang dialami oleh Ruth. Ruth pada kalimat yang sudah baca 16-17, kita mengetahui bahwa iman dia sudah miliki,
Bahkan lebih daripada itu, bukan cuma notitia, sensus saja. Tapi sekarang dia commit herself, saudara, fidusia, kepada Tuhan, yaitu kepada Tuhan dan umat Tuhan tersebut. So kiranya kita dalam hidup kita, kita terus merefleksikan bagaimana kita menghidupi teologi kita. Saya katakan pada semua staff di CIT, saudara, saya katakan, hidupilah teologimu. Jangan jadi orang yang cuma memiliki teologi reform, tapi dalam hidup sehari-hari, kita tidak menghidupi teologi tersebut. Teologi hanya suatu hal yang kita nikmati, tanpa kita pernah berserah, tanpa kita akhirnya pernah menyerahkan diri kita menghidupi teologi tersebut. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan berkat bagi kita semua. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami syukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan ini ya Tuhan. Tambahkanlah iman kami. Bukan hanya menambahkan konten yang harus kami pelajari. Tapi lebih daripada itu, saudara, kami akan lebih daripada itu ya Tuhan, tambahkan pada kami suatu komitmen dalam hati kami yang menyerahkan hidup kami, hidup pasangan kami, hidup anak-anak kami, hidup keluarga kami, hidup daripada gereja ini dalam tangan Tuhan, dan kami menyatakan kepada Tuhan, kami mau tunduk di bawah Tuhan yang sudah kami ketahui ini. Biarkanlah kami, berikanlah kami kesempatan ya Tuhan, supaya kami bisa menghidupi teologi yang kami miliki dalam hidup keseharian kami. Hamba menyerahkan setiap daripada kami dalam tangan Tuhan. Bekerjalah tengah-tengah kami. Jadilah Tuhan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur.